Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas fakta zombie man di anime One Punch Man. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yaitu My Food and Store, agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, kita langsung mulai saja. Zombie Man. Zombie Man ini bukan sekedar pahlawan kelas S biasa. Ada latar belakang kelam dan kemampuan luar biasa yang membuatnya menonjol, bahkan di antara para pahlawan terkuat sekalipun. Bukti paling kuat adalah asal-usulnya yang datang dari sebuah eksperimen. Ingat nggak House of Evolution yang dipimpin oleh Dr. Genus? Organisasi jahat ini menciptakan monster-monster seperti Carnage Kabuto, Beast King, dan yang lain sebagainya. Ternyata di sana ada pahlawan yang juga dibuat dari eksperimen tersebut, yaitu Zombie Man. Dia dikenal sebagai subjek eksperimen nomor 66, satu-satunya subjek yang abadi alias immortal. Dr. Genus menganggap Zombie Man adalah produk sukses yang berhasil melarikan diri dari laboratorium mereka sebelum cerita utama One Punch Man dimulai. Pengalaman tragisnya membuat Zombie Man menjadi pribadi yang pragmatis, serta memberinya motivasi unik untuk menjadi pahlawan. Kemampuan Zombie Man ini sangatlah unik. Dia memiliki kemampuan untuk beregenerasi, dan regenerasinya ini sangatlah hebat. Dia bisa meregenerasi sebuah luka hanya dalam waktu beberapa detik hingga menit. Bahkan dia bisa melakukannya meskipun seluruh tubuhnya hampir hancur tak tersisa. Kemampuannya ini memungkinkan Zombie Man untuk bertarung melawan musuh yang jauh lebih kuat secara fisik dengan cara menguras stamina mereka atau mencari celah ketika mereka lengah, karena menganggap Zombie Man sudah kalah. Kita lihat betapa efektifnya ini saat dia melawan vampir Pure Blood di markas asosiasi monster. Meskipun dihajar habis-habisan, Zombie Man terus bangkit sampai akhirnya bisa mengalahkan lawannya. Meskipun kemampuan regenerasinya luar biasa, Zombie Man sebenarnya mempunyai fisik yang tidak kalah kuat dari manusia biasa. Dia tidak punya kekuatan fisik super atau kecepatan kilat seperti pahlawan kelas S lainnya. Sebaliknya, dia hanya mengandalkan daya tahan regenerasinya dan juga toleransi rasa sakit yang sangat tinggi, dan kemahirannya dalam menggunakan berbagai senjata. Dia membawa kapak, parang, maupun senjata api untuk mengelibas musuhnya. Dia membiarkan dirinya diserang, menerima kerusakan, lalu bangkit kembali untuk terus menyerang lawannya sampai mereka kelelahan maupun membuat kesalahan fatal. Selain itu, Zombie Man juga dihormati karena peringkatnya sebagai kelas S peringkat ke-8. Namun, seringkali Zombie Man bekerja sendiri, sehingga dia lebih cocok untuk misi infiltrasi atau penyusupan, investigasi jangka panjang, maupun menghadapi lawan-lawan tangguh yang butuh daya tahan luar biasa. Zombie Man bukan tipe pahlawan garis depan yang menghancurkan musuh dalam sekejap seperti Saitama. Dia lebih bersifat strategis dan mengumpulkan informasi penting. Namun dia juga memiliki kemampuan bela diri ketika dia menghadapi musuh. Dan pada suatu chapter, Zombie Man mencari Dr. Genus yang merupakan penciptanya untuk mendapatkan jawaban. Jawabannya terkait dengan konsep limiter yang diteorikan oleh Dr. Genus dan bagaimana bisa Saitama mendapatkannya. Namun Dr. Genus mengatakan kalau konsep limiter ini tidak bisa dia buat. Itu hanyalah sebuah teori karena Saitama punya kekuatan tanpa batas, bukan hasil eksperimen. Lalu dalam pertemuan rahasia pasca asosiasi Pak Monster terungkap kalau Zombie Man sangat skeptis dan waspada terhadap entitas kosmik seperti God. Pengalamannya sebagai produk rekayasa genetika membuatnya curiga terhadap kekuatan anugerah yang tidak alami. Dia secara aktif terlibat dalam penyelidikan mengenai God dan potensi ancaman dari dimensi atau garis waktu lain, menunjukkan perannya sebagai pahlawan palingnya rasional dalam investigasi. Dan hasil investigasinya sangat berguna bagi asosiasi pahlawan.
Zombie Man juga terkenal cerdas dalam bertarung. Untuk mengkompensasi kelemahan dari kekuatan fisiknya yang terbatas, Zombie Man bisa mengendap diam-diam untuk menyerang musuhnya secara cepat. Hal ini ditunjukkan ketika Zombie Man berhasil memojokkan Homeless Emperor dengan sergapan dari bawah tanah. Dia tahu kalau Homeless Emperor punya fisik seperti manusia biasa, sehingga Homeless Emperor hanya bisa melakukan serangan jarak jauh dengan bola energinya. Tapi ketika jarak dekat, Homeless Emperor sama normalnya dengan manusia biasa. Jadi kesimpulannya, Zombie Man ini nggak bisa dianggap remeh karena kekuatan utamanya ada 3, yaitu kecerdasannya yang memungkinkan dia untuk melakukan investigasi mendalam untuk melawan musuh-musuhnya, sehingga mendapatkan informasi yang akurat untuk mencari kelemahan mereka. Yang kedua, Zombie Man memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, sehingga Zombie Man bisa tahan serangan apapun selama tidak menghancurkan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, Zombie Man juga memiliki stamina yang luar biasa. Zombie Man tidak mudah lelah, dan dengan itu dia memanfaatkannya untuk membuat musuhnya kelelahan, sehingga Zombie Man bisa menang melawan musuhnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Zombie Man ini pahlawan yang lemah atau pahlawan yang kuat? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.